I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. Can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my. I just need to clear my head. Oh, clear my head. I just need to clear my head. Hai guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autoframe TV. Kali ini Angel mau nge-review salah satu stok unit yang ada di Autoframe. Ini mobil Honda Mobilio, tahunnya 2014, tipenya tipe tertinggi RS. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Nah ini dia ya, Honda Mobilio tahun 2014, tipenya tipe RS, sudah tipe tertingginya dia nih ya. Warnanya warna putih orchid. Kita langsung mulai dari bagian depan. Itu bagian depan nih, kalian lihat lampunya udah LED juga ya. Di sini ada LED DRL-nya dan projector headlamp. Untuk lampu stand dia ada di bagian atas nih, di bagian sininya ya. Untuk grill tengahnya dia ada pakai laksan list chrome gitu ya. Ini cukup gede nih list chrome-nya di bagian tengah. Untuk bagian tengah ada emblem Honda-nya juga. Dari ciri khasnya dia ya, sebenarnya modelnya tuh kalau lihat dari depan udah kelihatan gitu kalau ini tuh Honda Mobilio. Untuk bagian bawah ini fog lamp-nya bentuknya oval gitu, terus di bagian bawahnya ada tarikan list chrome-nya lagi ya. Untuk berapa iris dia nggak terlalu pendek tapi tinggi banget juga enggak, tapi standar lah ya, cukup untuk kalian bawa sehari-hari. Sekarang kita coba cek untuk bagian mesinnya. Oke, kalau tadi kita udah ngeliat bagian depannya ya, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Untuk silinder dia di 1500 cc ya, dan untuk tenaganya itu dia di 118 PS, untuk torsinya dia di 145 Nm. Untuk kondisi mesin, walaupun ini mobil 2014 tapi masih terawat juga. Dan yang penting mobil di Autoframe itu nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, dan kalian bisa langsung cek di Hondanya ya untuk general check up. Untuk bagian atas dia belum ada peredam. Mungkin bagian mesin gini. Sekarang kita langsung aja ke bagian samping. Oke, selesai dari bagian depan, bagian kap mesin. Sekarang kita next bagian sampingnya. Untuk mobil ini lumayan panjang karena ini tuh 3 baris ya. Jadi kalian bisa bawa penumpang yang cukup banyak nih. Tapi sebelum kita mundur-mundur, kita lihat dulu dari bagian ban. Untuk ban dia pakai ukuran 185/65. Untuk ringnya dia di ring 15. Untuk velg dia udah two-tone polish juga ya. Oke, next lanjut untuk spion dia belum di track ya. Dia masih manual nih. Kalian lipat manual di sini. Tapi untuk bagian spion dia udah dilengkapi sama sen samping juga ya. Untuk bagian pintu, bagian atasnya ini udah dilengkapi sama talang air. Untuk handle pintu modelnya kayak gini ya. Dia mengikuti warna bodi juga. Untuk tangki bensin ada di sebelah kiri sini. Sekarang kita lanjut aja ke bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakang nih tampilannya kayak gini. Di atasnya dia udah ada dilengkapi sama spoiler dan head mount stop lamp. Wiper belakang juga udah ada. Untuk bagian tengah ini ada emblem Hondanya. Di bagian kiri ini ada emblem Honda Mobilio, dan di bagian kanan itu emblem tipenya dia, tipe RS. Untuk CVT iVTEC itu untuk mesinnya ya. Untuk kamera mundur, kalian lihat nih di bagian bawah ini dekat handle pintu bagasi, ini kamera mundurnya ada ya. Untuk bagian bawah dia juga ada tarikan list chrome-nya ya, tuh lumayan panjang di bawah lampu reflektornya dia. Sekarang kita coba cek bagasinya, kayak gimana sih? Oke, untuk bagasinya nggak terlalu luas ya, karena ini kan juga 3 baris, jadi bagasinya agak minim. Untuk bagian kanan
ini bisa buka ya. Ini ada dongkrak, terus P3K nya juga ada di dalam ya. Untuk ban serep dia ada di bagian bawah, dari bagian bawah mobil. Bagian kiri dia kosong sih. Sekarang kita tutup aja dan langsung cek interiornya. Oke, kalau kalian tadi udah ngeliat eksteriornya ya, eksteriornya juga masih mulus. Ini sekarang Angel mau bahas interiornya. Untuk kursi dia udah pakai red and black leather seat ya, sintetik nih ya. Bagian kursinya. Untuk ini dulu legroomnya. Untuk legroom dia nggak sempit ya, nggak sempit banget ini karena kursi depannya agak mundur sih. Cuman kalau di standarin ini tuh cukup luas juga ya. Untuk kursi dia juga udah nyaman. Tapi emang dia belum electric seat ya. Jadi ini kalian masih manual juga untuk mundurinnya. Ini masih bisa dibundurin lagi. Jadi kalian nggak tegak-tegak banget gitu kalau duduk. Untuk bagian door trimnya, ini yang pertama untuk di sini dia masih hard plastik semua ya. Dia masih hard plastik semua. Untuk handle pintu dia pakai aksen warna silver gitu. Untuk pengaturan kaca dia belum auto. Bagian bawahnya ini ada door pocket sama cup holder kecilnya gitu. Untuk bagian kursinya nih di bagian depan sini ada pocket belakangnya juga ya. Di bagian atas ini AC-nya, kalian bisa atur juga AC-nya. Jadi kalau duduk di belakang nggak perlu khawatir bakal kepanasan. Ini di bagian sampingnya juga ada pegangannya ya. Bagian tengahnya lagi juga ada lampunya. Dan ini tuh kursinya sampai baris ketiga ya. Baris ketiganya dia nggak terlalu sempit juga, jadi masih bisa didudukin sama orang dewasa gitu ya. Mungkin kalau bagian belakang kayak gini. Sekarang kita coba aja ngeliat bagian depannya. Oke, kalau tadi kita udah jelasin bagian penumpangnya, sekarang Angel mau jelasin bagian drivernya ya. Untuk kursi dia sama ya, dia belum elektrik. Untuk slidingnya ada di bagian bawah depan nih, di bagian bawah sini ya. Untuk door trim hampir sama, ini belum soft touch. Sini ada tweeter kecilnya. Untuk pengaturan kaca, nah di bagian driver ini dia udah auto kacanya, tapi untuk yang lain belum ya. Di sini ada window lock juga, untuk lock dan unlock pintu juga udah ada. Untuk pengaturan spionnya juga udah ada nih di bagian sini ya. Untuk bagian bawah ada door pocket sama cup holder kecil, terus ada speaker juga di bawahnya. Untuk tuas di bagian bawah sini, ini tuas buat buka kap mesin. Kita lanjut lagi ke bagian setirnya nih. Untuk bagian setir dia udah dilapisin kulit ya, jadi kalian lebih nyaman juga pas nyetir. Bagian kiri ini untuk pengaturan volumenya, terus ini untuk modenya ya. Dari bagian head unitnya kalian bisa atur di sini. Untuk pengaturan setirnya kita coba. Nah, dia tuh baru cuman bisa naik turun aja ya, jadi belum lengkap tilt dan teleskopik. Kita kunci lagi. Untuk bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, dan di bagian kanan ini untuk lampunya ya. Untuk mobil ini tuh juga belum start stop engine ya, dia masih colok kunci. Untuk tampilan speedometer nih, speedometernya sih standar. Untuk kilometernya dia di 78.000. Ini juga 78.000 kilometer ya, bukan miles. Kita lanjut lagi ke bagian tengah nih. Nah ini untuk bagian head unit di tengahnya ya. Ini original dari Hondanya, jadi tampilannya tuh masih kayak gini ya. Dia masih model lama. Nih kalian bisa atur di sini. Ini juga udah touchscreen ya pengaturannya, pakai DVD juga bisa nih. Ini untuk lampu hazard, tombol lampu hazard ada di bagian sini. Untuk pengaturan AC-nya, ini lumayan unik sih ya, masih mode putar kayak gini. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya, kalian bisa putar aja sesuai kalian mau dinginnya tuh semana. Di bagian bawah ini ada power outlet juga 12 volt. Nih, ini power outletnya. Di bagian tengah juga dilengkapi sama 2 cup holder ya. Untuk transmisi mobil ini otomatis, jadi simple banget dibawa-bawa. Untuk rem, dia masih rem tangannya masih manual juga ya. Sini ada penyimpanan kecil juga. Untuk bagian dashboardnya, ini dashboardnya dia juga masih hard plastik, belum soft touch. Untuk bagian laci sini nih kayak biasa kita nyimpen buku-bukunya. Pokoknya kalau beli di Autofam itu lengkap gitu deh guys. Untuk bagian atasnya, ini kalau kalian buka ini baru ada kacanya aja ya, dia nggak dilengkapin sama lampu. Untuk lampu dia ada di bagian tengah sini.
Nah jadi gimana guys, kalian tuh udah ngeliat nih ya eksterior interior dari Mobilia RS ini. Buat kalian yang lagi cari mobil keluarga yang harganya 100 jutaan, ini tuh cocok banget buat kalian. Pajaknya juga nggak mahal, cuma 2 jutaan. Untuk harga pastinya juga kalian bisa langsung cek di website kita ya, di www.autofam.net. Atau kalian bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Buat yang pengen kredit bisa banget, pokoknya kalian bisa langsung hubungin Angel aja atau minta hitungan simulasi kreditnya. Yang terakhir kalian juga bisa nih cek katalog di Instagram Angel @angel_autofam. Yang terakhir jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe channel ini ya.